Oke gengs, apa kabar? Oke guys, jadi kita akan bahas hari ini koreksi ya, iya sih. Nggak apa-apa, tenang aja koreksinya selama nggak tembus 6.000 mah. 6.600 lah ya. Cuman nggak apa-apa sih kalau menurut gua udah akhir-akhir seperti ini, mudah-mudahan nanti akan jalan ya guys ya. Nah, analisa saham ini ada beberapa dan saham-saham yang akan dijelaskan oleh Muntansir. Ya, saham-saham ini masih saat IHSG koreksi masih aja up ya, kayak MNCN ya guys ya, lalu Pegas baru kelihatan gitu ya. Baru breakout ya, lalu ada Sido guys ya, lalu setelah itu ada apa namanya, Citra ya, lalu ada MKAS juga, BRPT. BRPT tadi kemarin udah dianalisa tuh sama anak kelas 12 ya. Kalau nggak salah teman-teman kelas 12 ya guys ya. Analisa sama seasonality-nya. Wah, coba dilihat ya seasonality-nya. Kalau ada yang mau lihat tolong di komen ya seasonality-nya. Tapi anak kelas 12 tuh yang lebih dapet matanya dibandingkan gua. Jadi seneng banget ya. Bisa mandiri ya yang kayak gitu-gitu ya kan. Lalu SSMS juga kalian boleh lihat ya guys ya, ini juga masih jalan ya, walaupun dia koreksi masih jalan-jalan. IELS, AIMS juga ya guys ya, itu juga sesuatu yang kayaknya lucu banget ya guys ya. Oke, baik, kita bahas mengenai IHSG-nya ya. Ayo, mana dia? Nah, ini dia ya. IHSG, jadi gue mau pastiin dulu datanya yang paling update ya dari Pak Husni ya. IHSG ya, nah ya, jadi seperti ini ya guys ya. Kalau gua sih santai-santai ya. Sky is the limit ya after breaking out ya, selama dia nggak tembus di bawah-bawah sini ya, 6594 6600 masih oke ya guys ya. Bentuknya kayak begini ya, mudah-mudahan besok 1-2 hari lagi dia bisa mantul ya, bisa menuju 6700 ya. Lalu setelah itu kalau kita lihat dari neonya ya guys ya, neonya ya, dari channel ya, bisa kelihatan bahwa saham-sahamnya masih oke-oke ya. Maksud gue dari sektoralnya masih oke. Trans masih merajai ya guys ya. Bips, Best ya. Semder ya kan, Bird ya. Walaupun koreksi masih bisa ya. Lalu ada basic ya guys ya, energi. Lalu ada finance ya, agak menurun ya. Tekno ya, ini juga lumayan ya kalau menurut gua nih, tekno dan energi ya yang kita bisa lihat-lihat. Oke. Lalu ada properti yang mungkin cuman Citra ya yang jalan ya guys ya, yang tadi ada di ini ya di SP-nya gua. Oke. So itu aja dari gua. Saya serahkan kepada Om Muntansir untuk menjelaskan saham-sahamnya. Monggo Om, monggo. Terus. Halo, selamat malam. Oke, kita bakal bahas lagi ya untuk analisa harian di tanggal 24 November di hari Rabu ya. Oke, hari ini gimana nih? Pada cuan semua ya? Walaupun market merah-merah, ya semoga masih ini ya, masih nggak kegerus ya cuan-cuan yang kemarin ya. Dan bisa luber ya ke depannya, oke? Oke, langsung aja ya, kita bakal bahas ke saham-sahamnya. Yang pertama ada ESA.
Untuk ESA-nya, untuk saya sendiri mungkin saya bakal tunggu di 364, SL-nya bisa dipasang di bawah 340. Semoga dia bisa nyampe ke 390, 438 ya untuk ESA-nya. Kalau dia bisa keluar ya dari sini, arah selanjutnya mungkin nyampe ke 430 ya. Itu untuk ESA. Semoga lancar. Lanjut, ada kebak dari saham goceng jadi saham cepet ya. Lumayan yang udah punya dari bawah ya. Ya arah ya dari sini ini nggak nyampe ya arahnya untuk hari ini. Tapi dia mentok ya, body candle-nya mentok, which is good untuk dilirik buat besok ya. Semoga bisa lancar. Tapi buat yang ini sih dicopet aja ya. Kalau mau swing sih tunggu di 98 dulu ya. Dia mantul, baru ambil lagi SL-nya. Bisa jaga di bawah 85 kalau misalnya nggak kejauhan ya. Kalau misalnya kejauhan ya batasin aja 3 atau 5%. Itu untuk kebak. Kalau dia lancar sih mungkin bisa nyampe ke area-area sini ya. 115, 125 area. Hati-hati ya di area-area sini mungkin bakal ada gejolak-gejolak sedikit ya, gejolak-gejolak rumah tangga sedikit. Asik. Saya sih harapannya dia bisa keluar dari 125 ya. Bisa keluar dari 125, mungkin bisa nyampe ke 170 ya kalau lancar untuk kebaknya. Itu untuk kebak. Lanjut ada MCAS yang udah sabar di area-area sini ya dari bulan lalu. Nah mungkin minggu-minggu ini udah kebayar harusnya ya penantiannya. Asik. Penantian gak tuh? Untuk MCAS sih udah bagus ya. Setelah dia bisa breakout dari sini, confirm. Nah hari ini mungkin bakal retest resisten ya. Kalau nggak bisa kuat, nggak bisa keluar dari 15 ribunya, mungkin dia bakal turun dulu ya, baru lanjut naik lagi. Kalau bisa tembus nih dari 15 ribu, mungkin bisa nyampe ke 18 ya. Untuk sekarang kalau yang baru mau sih mungkin tunggu dulu koreksi ya di 13950. SL-nya mungkin bisa taruh di bawah 12725 ya. Kalau misalnya nggak kejauhan atau mau jaga di bawah sini juga boleh ya. Di bawah 13.600. Intinya tunggu koreksi dulu ya kalau yang baru mau masuk. Kalau yang udah punya hold aja boleh atau dijaga aja trailing stopnya ya. Dihitung-hitung aja mau ngamanin berapa persennya. Itu untuk MCAS. Lanjut ada BRPT. Untuk BRPT juga oke ya. Kalau saya mungkin tunggu di 1060, beli di atas 1060, SL di bawah 1010, menuju area 1135, 1200 ya. Itu untuk BRPT-nya. Lanjut ada MNCN. Untuk MNCN hari ini ya retest support, wajar sih ya. Gak terlalu yang gimana-gimana. Jadi kalau buat sekarang mungkin beli di atas ini ya, 1025 menuju 1060, 1145 ya untuk MNCN-nya. Untuk SL-nya pasang aja di bawah 965, oke? Itu untuk MNCN. Lanjut ada Pegas. Pegas hari ini ya, false break ya. Kalau saya sih tetap ya, untuk Pegasnya saya bakal tunggu di atas 1565 ya. Baru tuh ya. Bisa 1565, semoga dia lancar menuju 1730, 1800-an ya. 1800, 1900 ya. Nah, kotak pink ini nih. Ini merupakan apa nih sebutannya nih? Strong resistant ya kalau untuk sekarang. Untuk Pegas. Untuk sekarang batasin aja SL-nya di bawah 1475 ya. Untuk Pegas. Semoga di minggu-minggu ini bisa di break ya, dari di 1565, 1570-nya bisa di break ya. Lanjut ada TINS.
Untuk teens, overall sih no comment ya, masih gini-gini aja. Mungkin juga kalau mau di swing juga swing pendek ya, bisa dilepas di 17.50 ya. Jadi untuk sekarang SL di 15.75, beli di 16.35, tadi lepasnya di 17.45, 18.90 ya, kalau bisa ditembus. Lanjut, ada Citra. Citra sih masih lancar ya, masih jalan, masih oke juga. Untuk sekarang sih cicil-cicil boleh ya, 1165. SL-nya bisa dipasang di bawah 1140. SL1, SL2-nya bisa ditaruh di bawah 1080 ya. Semoga dia bisa keluar dari 1200 menuju 1300, 1400 ya. 1400-an untuk Citra. Semoga lancar ya. Lanjut ada Link. Link kalau saya belum ada ya, belum kelihatan ya tanda-tandanya. Jadi untuk sekarang kalau mau dicicil sih silahkan ya. Cicil di 4180, SL di 4020. Cuman lebih oke lagi kalau dia bisa tembus dari 4370 menuju 4760, even ke area 6000 ya, 5000 sorry untuk linknya. Lanjut ada Adi. Adi hari ini juga masih belum ya, masih pelan-pelan, mungkin bakal sideway dulu, nggak kemana-mana di minggu ini. Cuman kalau dia bisa keluar dari 1155 atau bisa keluar dari 1200 ya. Ya di sini ada neckline-nya nih, mungkin bakal jauh ya. Kalau body candle-nya udah di atas 1200. Untuk sekarang kalau mau cicil silahkan ya, batasin SL-nya di bawah 1080 atau batas akhirnya di bawah 1000 ya. Untuk Adi, kalau dia bisa keluar dari 1200, mungkin nyampe ke 1470 ke 1700-an ya untuk Adinya ya. Kalau kita lihat target dari cup and handle ataupun invert head and shoulder gitu ya. Lanjut ada SSMS. Untuk SSMS masih oke juga, masih jalan. Mudah punya dari bawah, hold dulu aja ya, karena masih ada potensi untuk naik, mungkin masih bisa nyampe ke 1365. Yang mau swing mungkin tunggu di sini ya, 1230 atau di 1255. SL bisa dipasang di bawah 1155 ya untuk SSMS-nya. Lanjut ada MGRO. Untuk MGRO-nya untuk saat ini pullback ya, setelah naik beberapa hari lalu, koreksi, dan ini udah ada pullback-nya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa beli di 815 atau 810. SL batasin aja di bawah 790 menuju area-area 845. Kalau dia bisa lancar mungkin bisa nyampe ke 920 ya untuk MGRO-nya. Lanjut ada MPMX. Untuk MPMX, nah ini mungkin bakal mantul ya, bakal seru ya. Jadi kalau misalnya besok mantul silahkan ya. Di atas 830 atau di atas 845 menuju 880 dan ke 940 ya untuk MPMX-nya. Untuk sekarang batasin aja SL-nya kalau dia turun lagi di bawah 810 ya. Lanjut ada Toba. Nah, Toba hari ini udah kelihatan ya ajelek-ajeleknya ya. Naik diguyur ya. Untuk Toba bagusnya sih tunggu koreksi dulu ya. Tunggu merah-merah dulu, mantul baru yang diambil. Cuman kalau mau dicopet sih silahkan ya, harusnya besok masih bisa ya dicopet. Ya dapat 3-5% harusnya masih dapat ya untuk Toba. Jadi untuk sekarang
Yang swing di wait and see dulu, kalau mau copet ya harus cepat ya. Hati-hati aja, oke? Lanjut ada aman. Aman juga masih jalan ya, masih jalan. Untuk sekarang beli di 510 ya. Kalau bisa tembus 510 boleh dibeli ya. Atau tunggu dulu di 500-an ya. Untuk SL-nya pasang aja di bawah 480. Semoga dia lancar nyampe ke 540 ya. Walaupun ini nggak terlalu liquid, tapi silahkan dilirik ya. Kalau misalnya cocok sama profil resikonya teman-teman ya. Lanjut, ada EPMT ya. Untuk EPMT-nya, untuk sekarang saya mungkin bakal tunggu di 2620. SL taruh aja di 2530, semoga lancar nyampe ke 2750, 2850 ya untuk EPMT-nya. Di follow trennya aja ya, karena trennya juga masih bullish. Jadi no worries lah. Lanjut ada ASI. ASI hari ini juga doji aja. Nggak ada pergerakan yang berarti juga ya kalau dari candlenya. Mungkin bakal seru kalau bisa body candlenya ditutup di atas 6.400 ya. Menuju ke 6850, 7.200 ya untuk ASI-nya. Kalau yang mau cicil-cicil dari sekarang silahkan ya, cuman resikonya mungkin dibawa sideway aja 1-2 minggu. Kalau misalnya teman-teman oke, dibawa sideway dulu, ya silahkan ya. Batasin aja SL-nya di bawah 6050 atau di bawah 5850 ya batas akhirnya. Itu untuk ASI. Lanjut ada cash. Untuk cash ini mungkin bakal mantul ya. Jadi kalau sekarang mungkin saya bakal tunggu di atas 360 menuju 422 ya. 422 kalau bisa lancar mungkin bisa nyampe ke 460-an ya untuk cashnya. Untuk sekarang batasin aja SL-nya di bawah 316. Belinya tadi itu ya di atas 368 ya. Gitu. Itu untuk cash. Lanjut ada IMPC. IMPC juga mungkin bakal sideway dulu ya. Di minggu ini sih kalau sideway harusnya nggak heran ya untuk IMPC-nya. Karena wajar dia untuk istirahat dulu kalau dia mau lanjut naik lagi. Jadi untuk sekarang sih batasin aja SL-nya di 2320. Kalau saya mungkin beli di atas 2400 ya, menuju 2500 dan ke 2600-an ya untuk IMPC. Lanjut ada ILS. Untuk ILS semoga bakal mantul ya. Batasin aja SL-nya di bawah sini ya, di bawah 214. Beli di area 240 menuju 284, 320-an ya untuk ILS-nya ya. Kalau dia lancar ya. Semoga lancar, besok ada pantulan ya. Lanjut ada Seger. Nah, Seger juga apakah bakal mantul? Semoga ya. Kalau misalnya dia jebol lagi 1265, tungguin aja di area-area 1180 ya. Jadi untuk sekarang, kalau saya mungkin beli di atas 1350, SL-nya mungkin saya pasang di bawah 1255 dulu ya, menuju 1500 dan ke 1680 ya untuk SGR-nya. Semoga dia lancar ya. Karena overall sih masih up ya. Jadi harusnya follow the trend aja ya. Lanjut ada Trin. Untuk Trin, kalau dia besok mantul sih boleh ya. Silakan ya. Beli di 270, SL-nya di bawah-bawah 248 ya. 248 atau jaga aja di bawah 260-nya sini ya.
Semoga dia lancar nyampe ke 280 dan ke 300-nya ya untuk trend. Lanjut ada BEPS. BEPS juga hari ini masih guyur-guyur aja ya. Tadi sempat naik nyampe ke 4.000-an. Nyampe ke 4.000-an tadi, tapi closingnya dibawa turun ya. Untuk sekarang sih batasin aja ya, kalau yang udah punya batasin aja SL-nya di bawah 3280, beli di 3570 menuju ke 4000, mungkin bisa nyampe ke 4800 ya. Itu untuk BEPS-nya. Bakal nyampe 5000 ya, semoga ya. Kita follow aja, oke? Dan yang terakhir ada SIDO muncul ya. SIDO setelah dia break ya dari area-area sini sih udah lumayan oke ya, tapi emang kayak gini ya, sehari itu ya naiknya 2%, 3% paling banyak. Jadi emang sahamnya ini ya pelan gitu ya, naiknya pelan, turunnya juga pelan-pelan ya. Untuk sekarang sih beli di 920, SL pasang aja di bawah 890, semoga lancar nyampe ke 960 dan ke 1000 ya, semoga nyampe ya. Itu untuk SIDO. Oke, that's all untuk analisanya. Sekali lagi disesuaikan dengan trading plan dan money management dan yang lain-lain untuk masing-masingnya ya, sesuai profil resiko masing-masing. Disclaimer on and happy cuan guys and bye-bye gitu. Oke. Oke ya, kita bahas mengenai saham-saham yang kalian mau ini kan ya guys ya. Pertama kita mulai dari Stockbit ya, buat teman-teman yang nanya di Stockbit monggo ya. Gua kayaknya lupa posting kemarin ya. Om bahas ESA dan BBKB. Siap, ESA ya. ESA kalau menurut saya ya guys ya, oke kok ya, mudah-mudahan lancar ya, bentuknya kayak begini ya. Tadi kalau nggak salah juga ada ya sama Om Tansir ya. ESA tuh udah ya, oke kok. Nah ya, lalu BBKB kalau menurut saya lagi koreksi, kita support aja guys, mudah-mudahan mantul di 328. Kalau dia mantul di area 328 340 ya, boleh diambil. Targetnya mungkin ke 410 dan 450, oke? Lalu setelah itu ada request apa nih? Oh iya, accept ya. Lalu setelah itu banyak nih. Udah ya, oh udah ya. Oke, follow semuanya di follow ya. Makasih yang follow. Ya, lanjut setelah itu kita ke Instagram. Di Instagram guys, pertama Tops dan Aba. Dari bawah dulu ya. Dong Truk Ipol Sim. Aduh, banyak ya. Truk. Ya. Kena ini ya. Kena cipuaan ada tukang ATK ya. Ya udahlah ya gitu kan, next time belajar lagi ya. Nggak ada gunanya guys lihat-lihat orang ya. Kalau gue bilang analisa mandiri ya, boleh lihat, tapi habis itu diatur capital managementnya dan juga risk reward rasionya ya. Kalau kayak begini monggo dicopet ya. Tapi ini setelah breakout dia akan test support ya. Mudah-mudahan dia tembus atau mantul di area 170-nya dan berapa nih? 176. Kalau dia mantul
Mudah-mudahan nyampe 188 ataupun ke 200 lagi ya. Lalu setelah itu ada IPOL dan SIM ya. IPOL Indopoli ya guys ya. Indopoli mudah-mudahan mantul di 185 menuju 195 ya guys ya. Oke, lalu setelah itu kita ngomong ITIC back pegas ya. ITIC backs ininya pegasnya udah ya tadi ya. Ini masih flat ya guys ya, di atas 366. Lalu backs, kamu masih yang baru belajar di 2016 2017 ya. Dulu banyak yang pom-pom ya, backs itu bagus, Banten itu akan dibeli ya, whatever lah ya. Akhirnya gocap ya. Dan sekarang 64 ya. Jadi kalau menurut gua udahlah guys, yang kayak gini-gini kena pom-pom. Ini udah ada channelnya malah ya guys ya. Ya, ini udah ada channelnya, dan channelnya ke breakoutnya malah ke bawah ya. Jadi kemungkinan dapat lagi ke 50 tuh kemungkinan besar masih bisa ya guys. Jadi lupakan aja kalau gua. Dan kalau dia mau jalan ya guys ya, di atas 80 baru kita perhatiin ya. Itu pun mungkin nyampenya cuman cepet ya. Jadi please ya, don't cari saham yang lain. Lagi musim window dressing, mendingan cari yang lain. Cesis kalau menurut gua test support aja 155 sampai 160 ya. Kalau dia mantul mungkin bisa ke 200 lagi. Lalu setelah itu ada Gepra, GPRA guys, Perdana Gapura Prima ya, masih lancar ya guys, naik ke atas ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke area 100-nya ya. SL di bawah 86 atau 89 ya. Dan ini bentuknya lucu banget ya. Apalagi tembus 100-nya ya guys ya. Mudah-mudahan lancar, bisa ke area menurut gua 100, ini 51 91 40 poin. Ini 93 40 poin, 130-an ya. Ya di sini. Ya, oke, lanjut ya guys ya. Habis itu kita ke BNBA BBYB ya. BNBA hari ini hari-hari koreksi ya, sabar ya cuy ya kan. Kan kemarin gue udah bilang tunggu dia mantul ya kan, kagak ada yang percaya ya. Ya udah biarin aja ya, kalau dia mantul ya oke gitu ya. Tungguin aja di 3040, kalau dia jebol lagi ya tungguin di 2600 ya. Lalu setelah itu BBYB cuy. BBYB juga sama ya, tungguin pantulannya nih, lagi mau mantul. Mudah-mudahan coba kita lihat ya di daerah-daerah sini. Iya bener ya, mudah-mudahan mantul ya besok ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke Cesisnya udah, BGTG kira-kira besok mantul nggak om? Rals, apakah masih bisa naik atau turun? Wah, kayak dukun ya. Baiklah, saya bakar kemenyan dulu. Put kaput gitu ya. BGTG kira-kira bisa mantul nggak om? Ditanya ya. BGTG kalau menurut saya nih belum tentu bisa mantul ya, lagi kita support ya guys ya. Ya mungkin bisa mantul ya. Kita lihat aja di 224 menuju 258, SL di bawah 202 ya. Lalu setelah itu ada RALS, masih bisa naik atau lanjut turun om? Ya, pertanyaannya lebih gampang nih ya. Kalau menurut saya akan sideways ya. Mungkin kalau turun mungkin bisa nyampe ke 735 terus mantul lagi ya. Tapi kalau jebol 735 700, nah hati-hati tuh guys ya. Lalu setelah itu kita masuk ke lead, masih average di 64, masih aman nggak om? Kalian mau apa sih di lead itu? Mau swing? Kalau mau swing hati-hati guys. Kalau yang kayak begini-begini di swing ya. Nah, apakah akan naik lagi atau akan turun lagi? Kalau menurut saya, selama dia di atas 61 ya masih oke. Selama di atas 56 akan sideways, kemungkinan nggak akan higher low ya. Tapi kalau besok mantul atau 1-2 hari ini mantul di atas 57 masih oke ya, menuju 90 kalau mau di swing ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita udah ya. Oh, YouTube ya. YouTube kalau menurut gua ya
YouTube. Akhirnya diposting, nungguin Om Yusuf tidur, nungguin. Nggak apa-apa, mimpiin aja, mimpiin. INTD Om nangkut di 284 ya, 344 ya. INTD Inter Delta ya, nyangkut di kan, yang kayak gini-gini nyangkut di 344. Ngapain? Udah kayak begini ngapain diambil lagi naik, ya kan? Tunggu di arah 274 ya. Kalau kayak gini masih bisa naik nggak? Masih bisa, cuman kayaknya dikocok-kocok sampai 274 baru dia pantulin lagi ya. Oke. Lalu setelah itu ada film Om, tolong dianalisa film ya. Film kalau menurut saya masih bagus, ini mah santai. Ini kan salah satu saham-saham yang lagi koreksi, dia ikut koreksi tapi masih memantau uptrendnya ya, masih naikin uptrendnya. Nah, mudah-mudahan dia mantul di 575 atau 590 area. Kalau iya boleh diikutin, mudah-mudahan bisa nyampe 780 800 ya. Lalu BMRI dong, makasih BMRI kalau menurut gua masih sideways ya guys ya, sama kayak bank-bank yang lain ya, tapi jalannya akan jauh ya. Kalau dia jebol dari 74 mungkin bisa nyampe 8.000 guys. Oke? So itu aja dari gua ya, semoga berguna guys, semoga berguna dan semoga pada cuan ya. Remember, kalau kalian mau ambil paket TradingView Black Friday ya, linknya ada di bawah ya. Diskon 60% untuk yang ultimate. Oke? Mau nggak diambil? Jangan lupa. Bye-bye guys.